Sebelum kita mulai, hadirin jamaah, Bapak Ibu, mari kita awali dengan doa bersama. Semoga Allah bukakan pintu hati kita, sehingga apa yang disampaikan, apa yang kita dengar, insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah, bermanfaat dunia akhirat, sehingga ilmu yang kita miliki insya Allah senantiasa nanti di akhirat mensyafaati kita yang memiliki ilmu tersebut. Nad'u Allah jama'atan bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair ya fattah ya alim. Iftah qulubana babaka ya karim. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatilah hadratin Nabi Muhammad SAW wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila walil musannif hadzal kitab hadratus Syekh Muhammad ibn Abi Bakar al-Mashhuri wa usulihi wa furuhi manna Allah ila darajatihim fil jannah wa yukathiru masubatihim wa dhaifa sanatihim ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu hadirin, masih pembahasan hadis yang keempat dari kitab Mawa'iz Usyuriyah ini. Kita ulangi lagi sedikit hadisnya, yang mana hadis ini insya Allah sangat cocok sekali, sangat sesuai sekali dengan rutinitas kita, yakni majelis zikir sekaligus majelis ta'lim di rumahnya Kang Henry ini. Insya Allah kita semua mendapatkan keberkahan daripada majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Al-hadis ar-rabi', hadis yang keempat. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani wa nafa'akum fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibrahim an Alqamah an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum qala Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam man ta'allama baban minal ilmi. Kata Nabi Muhammad SAW dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah, dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya. Berkatalah Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, man ta'allama baban, barang siapa yang belajar satu bab minal ilmi, daripada ilmu, satu pembahasan, satu bab dari ilmu, maksudnya ngaji Pak ya, belajar, yantafi'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu, dan ilmu yang ia pelajari itu bermanfaat untuk hidupnya di dunia Pak, dan bermanfaat untuk kelak hidupnya di akhirat. A'tahullahu khairan lahu min umurid dunya sab'atu alafin sanatan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya kebaikan, seakan-akan Allah memberinya umur untuk hidup di dunia selama 7.000 tahun. Sab'atu alafin, 7.000 tahun hidup di dunia. Siyamu naharuha, ketika siangnya ia berpuasa, wa qiyamu layaliha, dan malamnya ia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maqbulan ghairu mardud, kemudian ibadah yang ia kerjakan dan ia lakukan itu diterima oleh Allah dan tak tertolak. Itu Bapak Ibu faedah dari menuntut ilmu. Seakan-akan kita hidup 7.000 tahun, dan selama hidup itu tidak ada maksiatnya. Paginya puasa, malamnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seakan-akan ibadah itu lamanya seperti 7.000 tahun. Makbulan, semua ibadah itu diterima, ghairu mardud, dan tak akan tertolak atau tidak ada yang tertolak. Itulah faedah daripada menuntut ilmu. Maka Bapak Ibu hadirin, jangan kita risau, jangan kita terkejut
kalau menuntut ilmu itu pasti jalannya susah. Jangan kita heran, jangan kita kaget bahwa jalan untuk menuntut ilmu itu pasti ada saja rintangannya, Pak. Seperti halnya buat majelis ilmu, buat majelis zikir, pasti banyak rintangannya. Pasti banyak persoalan yang akan dihadapi. Pasti banyak ujiannya. Beda dengan kalau bikin hotel, beda kalau bikin tempat hiburan, beda pasti. Pasti lempeng, lempeng saja jalannya. Tapi beda kalau misalkan mendirikan majelis ilmu, majelis zikir, pondok pesantren, mendirikan yayasan tempat belajar, tempat ngaji, pasti ada ujian dan cobaan. Kenapa Pak Ustadz macam itu? Malah membuat kebaikan malah sulit, sedangkan keburukan malah gampang-gampang baik. Sesuailah dengan sabda Nabi Muhammad SAW, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah ahabba qauman, mencintai satu kaum, ibtalahum, maka Allah akan beri mereka ujian dan cobaan. Jadi Bapak Ibu hadirin, ujian dan cobaan yang Allah kasih kepada kita, yang harus kita tempuh, yang harus kita jalani itu adalah bentuk rahmat Allah, adalah bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita lihat Bapak Ibu hadirin, di antara nabi-nabi Allah dan rasul-rasul Allah, yang paling berat ujiannya, yang paling berat cobaannya, yang paling berat rintangannya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliaulah pemimpin dari seluruh utusan Allah. Beliaulah penghulu dari seluruh nabi dan rasul. Beliaulah pemimpinnya. Karena beliau itu cobaannya, ujiannya lebih besar dibandingkan yang lain. Dengan cobaan, dengan ujian kita sekarang Pak, tidak ada apa-apanya dibandingkan ujian dan cobaannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa Allah uji? Mengapa Allah kasih ujian kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Karena ujian cobaan Allah kepada hambanya itu bentuk cinta kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Pak. Sebagaimana di dalam perkataannya Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah ini Pak salah satu Grand Syekh di Mesir. Beliau mengatakan, terkadang musibah dan ujian yang Allah kasih itu bukan berarti Allah itu marah dengan kita. Bukan, boleh jadi itu bukan murkanya Allah. Boleh jadi itu rahmat Allah. Kata beliau, kasih sayang Allah. Karena dengan ujian yang Allah kasih, musibah yang Allah kasih, menandakan bahwa Allah ngingetin kita. Dan Allah ngingetin kita itu bentuk kasih sayang. Sebagaimana kita, Pak, Bu, kalau kita punya anak, ya, punya anak asuh, dia melakukan hal yang tidak baik, hal yang buruk, hal yang tercela, kita selaku orang tua pasti ngingetin, pasti negur, pasti kasih tahu, jentikkah kupingnya, ya, pukulkah tangannya. Kenapa kita marahin anak kita itu? Kenapa kita tegur anak kita itu? Karena bentuk kasih sayang. Musibah dan bala yang Allah kasih itu adalah bentuk rahmat Allah untuk kesempatan yang berikutnya kita ingat untuk jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu Bapak Ibu hadirin. Jadi pandanglah sesuatu itu jangan dengan pandangan yang buruk. Pandanglah sesuatu itu dengan pandangan yang baik. Ketika ada ujian, ada cobaan, ada musibah, ada mara bahaya, ada malapetaka, pandanglah itu ujian Allah untuk mengingatkan kita. Sehingga yang kita pandang dari af'alullah, yang kita pandang dari perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bentuk rahmatnya kepada kita, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Pak, penting kita husnuzon, penting kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah perbuat,
Apa yang Allah lakukan? Allah turunkan hujan, Allah jadikan kemarau, Allah subhanahu wa ta'ala kasih musibah, kasih bala. Kita harus husnuzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Itulah yang terbaik untuk kita. Karena Allah tidak mungkin ngasih kita yang buruk. Pasti Allah pilihkan yang terbaik untuk hamba-hambanya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka ketika kita ngaji, ketika kita majelis ilmu, majelis taklim, pasti ada halangan rintangan yang harus kita tempuh. Halangan dan rintangan yang paling pertama atau yang paling berat itu hawa nafsu. Itu Pak yang paling berat. Karena kenapa? Karena dari pagi sampai sore kita kerja. Bahkan ada yang sampai maghrib. Tiba-tiba malam hadir pula di majelis ilmu dan bakalan malam baliknya. Hawa nafsu kita, keinginan jiwa kita, nafs itu artinya jiwa. Keinginan jiwa kita, ya kalau dari tadi pagi sampai sore kerja, ya berarti malam pengennya tidur, istirahat. Keinginan jiwa kita dari pagi sampai sore tadi di kantor atau kerja, di pasar dan lain sebagainya. Keinginan malam ya inginnya bertemu dengan istri, bertemu dengan anak, atau nonton TV. Tapi kita lawan itu semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengenal ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keinginan yang baik tersebut pasti ada butuh perjuangan, pasti butuh pengorbanan untuk bisa kita capai. Dan Bapak Ibu hadirin, balasan yang Allah kasih pun tidak main-main. Balasan yang Allah kasih pun begitu besar manfaat dan faedahnya. Sebagaimana di dalam hadis ini Allah mengatakan, Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam hadisnya bahwa balasan orang yang menuntut ilmu satu bab ilmu itu seperti ia hidup 7.000 tahun, dan selama itu pula siangnya ia puasa, malamnya ia ibadah kepada Allah, diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak. Semoga Allah jadikan kita menjadi orang yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, salah satu faedah yang kita dapat ini Pak, inilah yang disebut khosaisul ummatal Muhammadiyah. Kehususan yang diperoleh oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Pak, bersyukur kita dengan banyak kita dijadikan oleh Allah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.